Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala macam nikmatnya sehingga kita dapat masih diberikan kesehatan, kekuatan, serta semangat dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan, kita curahkan, kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita buka dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kakak sudah menugaskan kalian untuk membuat video membaca surah Al-Fil secara tartil, yang mana surat Al-Fil sendiri merupakan gambaran bagaimana menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu datangnya pasukan Abraha, ya, yang dipimpin oleh Abraha, pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha, yang tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah. Namun dengan seizin Allah, ya, mereka pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan batu sijil. Ya, seperti itu yang kemarin kurang lebih gambarannya kalian bisa lihat kembali di surah Al-Fil beserta artinya, bisa diperhatikan. Adapun pada hari ini, insya Allah kakak akan menyampaikan materi seputar kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika Rasulullah SAW lahir. Teman-teman silakan dibuka bukunya, kemudian dibuka di halaman 37. Halaman 37 ya. Baik, di sini. Ya. Kita akan berbicara seputar kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya Nabi Muhammad dengan kita manusia juga, ya, itu beliau adalah manusia biasa seperti kita, seperti itu. Ya, beliau juga mempunyai ayah, beliau juga mempunyai ibu, mempunyai kakek dan lain sebagainya. Ya, dan Nabi Muhammad SAW juga dilahirkan seperti halnya bayi-bayi yang lain. Ya, kita dilahirkan seperti itu, maka Nabi Muhammad juga dilahirkan seperti itu. Ya, oleh karenanya beliau baginda Nabi Muhammad SAW sama seperti kita, yaitu manusia biasa. Ya, dan teman-teman mungkin seringkali mendengar kalimat Maulid Nabi, ya kan, hari Maulid. Ya, tentu Maulid Nabi itu adalah hari di mana kita memperingati baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana sebagai Nabi terakhir, juga sebagai pemimpin Nabi, yaitu pemimpin kita, pemimpin umat Muslim. Ya, karena beliau yang menjadi seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak manusia serta meluruskan, ya, manusia kepada akidah yang benar. Ya, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal, dapat dikatakan dengan tahun gajah. Mengapa tahun gajah? Kemarin sudah kita cerita, ya, kita sudah membahas seputar bagaimana pasukan gajah ingin menyerang Ka'bah untuk menghancurkannya. Seperti itu, oleh karenanya disebut tahun gajah. Jadi lahir baginda Nabi Muhammad SAW yaitu di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Ya. Adapun pada hari itu bertepatan atau pas sekali dengan 20 April tahun 571 Masehi. Ya. Adapun ketika Rasulullah SAW lahir, beliau sudah dalam keadaan yatim, yaitu tidak memiliki ayah. Ya, karena ayahnya telah meninggal dunia sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, seperti itu. Ya, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu di halaman 38. Ya,
Adapun asal keturunan Nabi Muhammad SAW, ayah beliau, ayah baginda Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah. Abdullah. Ayo bareng-bareng ikutin kakak. Abdullah. Abdullah. Ya. Kemudian adapun yang istrinya bernama Aminah. Ya, istrinya maksudnya ibu dari Rasulullah ya bernama Aminah. Teman-teman bisa dilihat di bagian yang ada di sini. Ini baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, di sini ayahnya bernama Abdullah, kemudian ibunya bernama Aminah. Ya, dan kakek Rasulullah SAW yaitu bernama Abdul Muthalib. Kemudian seterusnya ke atas, ya, untuk silsilah beliau. Ya, adapun ayah Rasulullah yaitu Abdullah menikah dengan Aminah. Ya. Dan kemudian Abdullah, ayah Rasulullah, berdagang ke negeri Syam. Ya, ketika berdagang di sana, setelah ingin perjalanan pulang, ayah Rasulullah yaitu Abdullah, beliau sakit, kemudian dimakamkan di kota Madinah. Ya, jadi ayah Rasulullah telah wafat sebelum lahirnya Rasulullah SAW ke muka bumi ini. Oleh karenanya Rasulullah ya ketika lahir sudah dalam keadaan yatim. Adapun silsilah keturunan Rasulullah atau baginda Nabi Muhammad SAW yaitu dari Nabi Muhammad SAW, ya ayahnya bernama Abdullah, kemudian kakeknya bernama Abdul Muthalib, kemudian terus ke atas Hashim, Abdi Manaf, Qusay, Kilab. Adapun dari keturunan dari ibunya yaitu Aminah, ya, kemudian ke Wahab, kemudian Abdi Manaf, kemudian Zuhrah, kemudian Kilab. Jadi bertemu di Kilab antara ayahnya Rasulullah yaitu Abdullah dengan ibunya Rasulullah yaitu Aminah, bertemu silsilahnya di Kilab. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun sebelum itu mari kita baca terlebih dahulu, diusahakan kita bisa menghafalnya ya untuk silsilah baginda Rasulullah SAW. Ya, kalian bisa dengarkan kakak terlebih dahulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Sekali lagi, ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ayo bareng sama teman-teman, ya. Sama teman-teman bareng-bareng ikutin kakak. Ya, dari sini kita fokus ke bagian yang ini. Ya, ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Baik, silakan teman-teman dibaca, diperhatikan, kemudian dihafal, diusahakan. Ya, seperti itu. Ya, adapun kakek baginda Rasulullah SAW yaitu Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib yaitu kakek Rasulullah merupakan orang, ya, seorang pemuka Quraisy, ya, yang sangat disegani dan sangat terpandang, sangat dihormati lah, ya. Seperti halnya kalau kita sekarang mungkin, ya, merupakan pekerjaan yang dihormati, yaitu kenapa kak? Karena kenapa terlihat terpandang? Kenapa kakek Rasulullah yaitu Abdul Muthalib kenapa dilihat dihormati? Karena kakek Rasulullah SAW, ya, beliau ditugasi untuk menjaga Ka'bah. Ya, Ka'bah merupakan sesuatu yang sangat mulia dan kakek Rasulullah yaitu Abdullah diberikan kesempatan, ya, dan diberikan tugas yaitu untuk menjaga Ka'bah. Ya, ini merupakan sebuah kehormatan, ya, yang sangat besar. Oleh karenanya ketika cucunya yaitu Nabi Muhammad SAW lahir ke muka bumi ini, ya, kakek Rasulullah, kakek Nabi Muhammad yaitu Abdul Muthalib, ya, segera beliau menggendong Nabi Muhammad, kemudian membawanya tawaf mengelilingi Ka'bah, ya, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dan
memberikan nama Muhammad, yaitu yang bermakna orang yang terpuji. Ya, jadi Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Adapun ibunda Nabi Muhammad SAW yaitu bernama Aminah. Beliau berasal dari kota Madinah. Ya, nanti teman-teman kita bahas seputar kota Madinah ke depannya ya. Kemudian adapun beliau masih satu keturunan dengan keluarga Abdul Muthalib ya, dan Aminah juga dikatakan sebagai wanita yang terhormat dan berbudi luhur, akhlaknya baik, seperti itu. Ya, kakak rasa cukup materi kita sampai sini. Ya, kira-kira teman-teman yang belum paham silahkan dibaca kembali, disimak kembali materi yang kakak sampaikan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Marilah kita tutup terlebih dahulu dengan membaca ayat Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.